Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak kelas 10 Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan mata pelajaran mustalah hadis di awal semester genap ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan dalam ilmu kita. Amin Allahumma amin. Langsung saja saya mulai melanjutkan pelajaran mustalah hadis ini. Ini sudah pertemuan ke-11 sampai 12 ini. Mari dilihat, disimak, dan dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang keterangan mu'allif Syekh Hasan Al-Mas'udi mengenai setelah menerangkan hadis macam-macam dari hadis sahih dan hasan. Ada sahih li dzati, sahih li ghairi, ada hasan li dzati dan hasan li ghairi. Sekarang melanjutkan tentang beberapa pengingat atau tanbihatun. Di pertemuan sebelumnya sudah saya baca pengingat atau tanbih yang pertama. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah asani utawi kang kaping pindho iku tatafawatu dawuh tatafawatu ilhiri. Tatafawatu dadi beda. Tatafawatu marati bis-shahihi utawi dadi bedane pira-pira tingkatan sahih iku bihasbi tafawutil ausabi kelawan milang dadi bedane pira-pira sifat al-muqtadiyati kang natrapi lisihhati maring sifat sahih, sifat kesahihane isnadan ing dalem sanate wa matnan lan ing dalem matan. Fa'alaha mongko utawi luweh luhur-luhure utawa luweh unggul-unggule ausaf apane isnadan sanate iku ma hadis utawa riwayat kala kang ngendikake fihi ing dalem ma sapa ba'du a'immatil hadisi sebagian pira-pira imam hadis. Innahu sak temene hadis ashahul asanidi iku luweh sahihe pira-pira sanad. Ini pakai innahu. Kalau dalam kaidah nahwu sharaf annahu apa innahu untuk menentukan ini keterangan tambahan ya, biar ada tambahan wawasan. Menentukan harokat hamzahnya inna apa anna itu kalau di awal kalimat itu harus pakai kasrah, jadi hamzahnya inna. Kalau di tengah kalimat itu harus pakai fathah, jadi annahu, kecuali di tengah kalimat tapi jatuh setelah masdar qaul seperti contoh ini. Ini di innahu ashahul asanid ini di tengah kalimat, tapi innahu ini jatuh setelah lafadz qala. Itu ada ma qala fihi badal ma innahu. Nah, jadi pakai innahu bukan anna. Contoh kaqaulil Bukhari kaya dawuh Imam Bukhari ashahul asanidi utawi luweh sahihe pira-pira sanad ma yaiku hadis atau riwayat rawa kang riwayatake hu ing ma sapa Malikun Imam Malik an-Nafi'in saking Imam Nafi' an Ibnu Umar saking Ibnu Umar wadunaha utawi luweh rendah-rendahe ausaf firrutbati ing dalam tingkatan iku kariwayati Buraid bin Abdullah bin Abi Burdata. Contohnya kaya riwayate Imam Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi saking bapake Buraid an jaddihi saking bae Buraid an Abi Musa saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari, an Abi Musa al-Asy'ari. Wa a'laha, ini saya baca lagi terus nanti keterangannya.
agak panjang. Wa alaha utawi luweh luhur-luhure utawa luweh unggul-unggule marotib. Tadi saya maknanya ausof yang di atas saya ralat jadi marotib ya, bukan ausof. Wa alaha utawi luweh luhur-luhure marotib apane matnan matane ma yaiku hadis atau riwayat ittafaqa kang sepakat alaihi ing atase ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Summa ma nuli riwayat atau hadis infarodakan deweni bihi kelawan ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Summa ma nuli hadis atau riwayat infarodakan deweni bihi kelawan ma sapa Muslimun Imam Muslim. Summa ma nuli hadis atau riwayat kana kang ana apa iku ala syartihi ma ing atase syarate Bukhari Muslim. Summa manuli hadis kana kang ana apa iku ala syartil Bukhari ing atase syarate Imam Bukhari. Summa manuli hadis atau riwayat kana kang ana apa iku ala syarti Muslimin ing atase syarate Imam Muslim. Summa manuli hadis atau riwayat kana kang ana apa iku ala syarti ghairihi ma ing atase syarate liyane Bukhari Muslim. Kabatil kutubis sittati kaya sekterine kutubus sittah. Kutubus sittah itu 6 kitab hadis yang jadi rujukan utama. Masih lanjut sedikit. Wa ammal hasan manapun utawi hadis hasan iku fahuwa mongko utawi hasan iku kashahihi kaya hadis sahih. Tatafawatu dadi beda maratibu apa pira-pira tingkatane hasan isnadan apane sanate wa matnan lan matane. Fa'alaha mongko utawi luweh luhur-luhure maratib isnadan apane sanate ma yaiku hadis utawa riwayat kala kang ngendikake fihi ing dalem sapa ba'du a'immatil hadis bagian pira-pira imam hadis innahu satamene ma ahsanul asaniti iku luwih hasane pira-pira sanate wa dinaha utawi luwih rendah-rendahe luwih andap-andape marotib isnadan ing dalem sanate iku ma hadis atau riwayat laisa kang ora ana apa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono qala fihi ba'du aimatil hadis innahu ahsan itu wa a'laha utawi luweh luhur-luhure maratib apane matan bener salah kok malah matane ma yaiku hadis ukhtulifa kang den sulayake apa fi sihhati ing dalem sahih ma wa husnihi lan hasane ma wa adnaha utawi luweh rendah-rendahe utawa luweh andap-andape maratib kadzalika hale kaya mengkono-mengkono matnan ma yaiku hadis utawa riwayat ukhuli bahkan den riwakan den persulayake apa fi sihhati dalam sahih ma wa dhafihi lan dhaife ma titik. Nah ini tanbih yang kedua, pengingat yang kedua ini agak panjang, saya terangkan bisa dipahami. Jadi kalau kita membaca hadis sahih atau hadis hasan, atau kita menemukan hadis sahih dan hadis hasan, ini juga ada beberapa kualifikasi hadis. Sama-sama hadis sahih itu ada yang lebih tinggi tingkatannya, ada yang rendah. Begitu juga hadis hasan, ada yang lebih tinggi, paling tinggi tingkatan hadisnya atau lebih kuat kan gitu. Bisa ada juga yang lebih rendah, tapi tetap hadis hasan. Nah, ini bisa dilihat dari sanad maupun matan. Caranya begini. Fa'alaha isnadan. Dalam hadis sahih, jika dilihat dari sanadnya, ada hadis sahih yang paling tinggi, paling kuat sanadnya. Hadis sahih yang paling kuat sanadnya. Hadis sahih yang paling kuat sanadnya adalah hadis maqala fihi ba'dul a'immatil hadis innahu ashahul asanid.
hadis sahih yang saya ulang, hadis sahih yang paling kuat atau paling tinggi tingkatan sanadnya adalah hadis sahih yang di hadis tersebut terdapat komentar ahli hadis atau imam hadis bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang paling sahih sanadnya. Innahu ashahul asanid. Contohnya qaulul Bukhari ashahul asanid ma rawahu Malikun an-Nafi' an Ibnu Umar. Seperti contoh begini. Imam Bukhari kan beliau termasuk perawi hadis yang unggul, imam hadis. Berkomentar. Komentarnya begini. Hadis sahih yang paling unggul sanadnya, yang paling sahih sanadnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Nafi' dari sahabat Ibnu Umar. Ini contoh komentarnya. Komentar tersebut ada di dalam ilmu hadis. Ada komentar Imam Bukhari. Hadis sahih yang paling kuat, yang paling sahih sanadnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya yaitu Imam Nafi' dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kalau berarti begini, kalau kita menemukan hadis di dalam hadis tersebut, dalam sanad hadis tersebut ada nama-nama tersebut, ada nama Imam Malik dari Imam Nafi' dari Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Menurut Imam Bukhari, hadis itu adalah hadis yang paling sahih sanadnya. Nah, ini bisa kita jadikan bisa kita ikuti pendapat beliau, komentar Imam Bukhari ini, bahwa kalau ada hadis yang di dalamnya terdapat nama Imam Malik, Imam Nafi' dari Imam Nafi' dari Imam Abdullah bin Umar, hadis tersebut adalah hadis yang paling sahih sanadnya. Itu contoh. Ada juga komentar beliau, komentar Imam Bukhari, hadis sahih yang paling rendah kualitas sanadnya. Tetap sahih. Serendah-rendahnya tingkatan. Kalau hadis sahih ya tetap kuat lah, tetap kuat aja. Tapi tingkatannya di bawahnya contoh yang tadi. Nah, begini komentarnya. Kariwayat Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi an Jaddi an Abi Musa al-Asy'ari. Hadis komentar Bukhari lanjutnya tadi. Hadis sahih yang paling rendah tingkatan sanadnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, yang diriwayatkan dari ayahnya, dari bapaknya Buraid, berarti dari Abdullah, Anjadi dari simbahnya Buraid, berarti Abi Burdah, an Abi Musa al-Asy'ari dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Jadi kalau kita menemukan, singkatnya seperti itu, kalau kita menemukan dalam hadis, dalam sanad tersebut ada nama-nama ini, nama-nama siapa tadi? Buraid, Imam Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abdullah, dari kakeknya, dari simbahnya yaitu Abu Burdah, terus dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Hadis tersebut hadis sahih menurut Bukhari. Hadis tersebut hadis sahih, tapi sahih yang kualitas sanadnya paling rendah. Itu seperti itu. Itu penilaian dari Imam Bukhari kalau kita mengkualifikasikan hadis sahih dilihat dari sanadnya. Kalau dari matan hadisnya bisa juga kita kualifikasikan, bisa dalam ilmu mustalah hadis ini cara mengkualifikasikan hadis menurut matan hadisnya itu seperti ini. Wa a'laha matnan mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Hadis sahih yang paling kuat matan hadisnya itu adalah hadis yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gampang nih. Kalau kita melihat satu hadis di kitab hadis apapun, Anda kalau belajar Bulughul Maram ya di Bulughul Maram atau kitab Jawahirul Bukhari atau kitab yang besar, misalnya kitab hadis itu ada hadis atau hadis di belakang hadisnya ada tulisan rawahul Bukhari wa Muslim, atau biasa ada juga muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya kesepakatan antara Imam Bukhari Muslim.
ada rawahu Bukhari wa Muslim, dua-duanya disebutkan Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, itu dua orang itu. Contoh hadis yang terdapat muttafaqun alaih atau rawahu Bukhari wa Muslim itu hadis yang sahih yang paling unggul kualitas matan hadisnya. Gitu. Terus di tingkatan di bawahnya summa man farada bil Bukhari, kemudian di bawahnya kualitas matan kualifikasi hadis sahih itu kalau ada rawahu Bukhari, tidak ada Muslim. Terus selanjutnya rawahu Muslim. Terus di bawahnya lagi rawa ala syartil Bukhari wa Muslim. Di bawah tingkatnya lagi ala syartil Bukhari. Terus di bawahnya lagi ala syartil Muslim. Di bawahnya seperti itu. Ala rawahu siapa? Ala syarti Muslim. Terus di bawahnya lagi selain nama-nama, selain nama Imam Bukhari dan Muslim, rawahu siapa? Itu tingkatan matan hadisnya di bawah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu cara mengkualifikasikan hadis sahih berdasarkan matan hadisnya. Nah, begitu caranya, kira lebih seperti itu. Seperti kabaqil di sini dicontohkan kabaqil kutubus sittah. Kutubus sittah. Kutubus sittah itu tadi saya singgung ada 6 kitab hadis yang dijadikan rujukan utama dalam bidang ilmu hadis atau dalam kita mencari hadis. 6 kitab ini dijadikan rujukan dan bisa dikualifikasikan keunggulan hadis tersebut, yaitu 6 hadis atau disebut kutubus sittah itu. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, kitab yang kedua kitab Sahih Muslim, terus yang 4 ini kitab Sunan namanya. Ada Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Tirmidzi. Nah, 4 kitab Sunan ini katanya sama-sama kitab Sunan. Tapi yang pertama dan kedua, yang pertama ini kualifikasinya menurut matan hadisnya. Yang pertama harus didahulukan adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian baru Sahih Muslim, kemudian 4 kitab matan selanjutnya ini. Itu kutubus sittah. Jadi ingat ada 6 rujukan yang utama dalam kitab hadis, itu tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan Sunan Tirmidzi. Itu 6. Nah, kitab yang lainnya tingkatan kualitas kesohihannya dilihat atau tinjauannya dari sanad di bawah kitab 6 tersebut. Ada di bawah kitab Sunan nanti ada namanya kitab Musnad dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Itu sekilas tentang tanbih yang kedua. Oh, masih ada sedikit lagi tambahan. Itu cara melihat kualifikasi hadis sahih. Kalau hadis hasan begini, wa amal hasanu fa huwa sahih. Kalau hadisnya itu hadis hasan, itu bisa dikualifikasikan juga baik sanad maupun matannya. Tinjauannya kalau kita melihat hadis hasan yang paling unggul kualitas sanadnya adalah kalau ada hadis bahwa hadis itu sudah diklaim hadis hasan, terus ada komentar sebagian ahli hadis, imam hadis mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang paling hasan sanadnya, paling bagus sanad. Innahu ahsanul asanid. Kalau ada komentar siapapun itu, seperti Imam Bukhari misalnya berkomentar bahwa hadis itu hadis yang matan sanad hadisnya ahsanul asanid, lebih atau paling bagus kualitas sanadnya, maka hadis itu hadis hasan yang paling unggul kualitas sanadnya. Kalau yang paling rendah tingkatan hasannya dalam sanad, ya yang tidak ada komentar, atau adna misalnya, bukan innahu ahsanul asanid tapi innahu adnal asanid misalnya, ada komentar seperti itu. Malaisa kadal di kitab ini tadi. Terus kalau kita melihat hadis hasan, mengkualifikasikannya dengan dilihat dari matan hadisnya, itu kalau hadis hasan yang paling unggul kualitas matan hadisnya adalah hadis hasan yang
para ulama berbeda pendapat antara sahih dan hasannya. Maksudnya begini, dalam ilmu hadis, misalnya kita menemukan satu hadis, disebutkan sanad dan matanya misalnya, terus di belakang ada komentar salah satu imam hadis bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Terus kita menemukan hadis lagi yang sama, hadis yang matan hadisnya sama, tapi ada komentar ulama imam hadis juga bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Jadi ada dua pendapat di antara beberapa imam hadis. Hadisnya sama, matan hadisnya jadi satu. Yang satu mengatakan hadis itu sahih, yang satu lagi mengatakan hadis itu hasan. Ada dua pendapat, perbedaan pendapat antara hadis itu sahih dan hasan. Diambil kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan yang paling unggul kualitas matan hadisnya. Jadi seperti itu. Kalau kita mengkualifikasikan hadis hasan berdasarkan matannya, yang paling rendah matan hadisnya adalah hadis hasan yang diperdebatkan oleh imam hadis antara sahih dan dhaif. Jadi ada satu matan hadis, ada beberapa riwayat kita menemukan satu matan yang sama, matan hadis yang sama, lafaz hadis yang sama, kalimat hadis yang sama. Di satu tempat, di satu kitab mengatakan imam hadisnya mengatakan hadis itu hadis yang sahih, di tempat yang lain hadis itu hadis dhaif. Jadi perbedaan pendapatnya antara sahih dan dhaif. Bisa diambil kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan yang paling rendah kualitas matan hadisnya. Jadi seperti itu. Kalau hadis hasan, saya ulang, hadis hasan yang matan hadisnya paling unggul, itu yang terjadi perbedaan pendapat antara sahih dan hasan. Kalau yang paling rendah tingkat hasan matannya adalah hadis hasan yang diperdebatkan antara sahih dan dhaif. Jadi waktunya habis, udah kelewat. Nggak apa-apa, kita lanjut. Yang bulat-bulat, ya nggak bulat ya, tapi nek pengen memahami di bolak-balik videonya. Nah, ya. Sementara itu tanbihun yang kedua, karena waktu habis, saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.